Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gabriel dari SMA Negeri 15 Jakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek bimbingan klasikal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi 12 MIPA 2. Ya, sehat semuanya? Nggak ada yang sakit? Nggak ada, oke. Masih semangat hari ini? Masih ya, masih pagi, harus tetap semangat. Oke. Nah, hari ini seperti biasa kita akan bimbingan klasikal. Materi yang akan saya jelaskan sesuai dengan yang ada di depan, yaitu berlatih asertif atau say what you want to say. Nah, sebelum mulai, kita akan berdoa dulu supaya kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, sebelum saya bahas tentang apa itu asertif, ada tujuan yang mau kita capai dari kegiatan hari ini. Ada 3. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis apa saja dampak, kemudian bagaimana cara meningkatkan asertif. Kemudian kalian bisa merumuskan beberapa alternatif solusi untuk bisa menjadi asertif. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan dari beberapa solusi tadi mana solusi terbaik untuk bisa jadi asertif. Oke. Tahapan kegiatan hari ini seperti pertemuan sebelumnya, yaitu nanti saya akan menayangkan video kasus atau masalah berkaitan dengan asertif. Nanti kalian saksikan dan bisa belajar dari video tersebut. Kemudian nanti saya akan bagi kelompok, kemudian kita akan diskusi. Sebelumnya tapi saya akan jelaskan dulu tentang asertif sedikit, karena nanti akan lebih banyak kalian bahas dalam diskusi kelompok. Kemudian nanti saya minta kalian akan dalam satu kelompok, saya akan bagi 5 kelompok. Ya, dalam satu kelompok nanti tentuin siapa yang jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Ya, nanti tentuin siapa orang nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, kemudian nanti saya akan tunjuk secara random. Saya akan panggil misalnya orang nomor 1 dari kelompok 3. Nah, berarti dia jawab pertanyaan nomor 1 dan seterusnya. Kemudian dan terakhir akan ada refleksi dan kesimpulan. Ya, seperti itu kegiatan kita hari ini. Ya, kalian 12 IPA 2 ada 40 orang ya. Yang hadir hari ini ada berapa orang? 1, 2, 3. 28. Berarti ada berapa yang nggak masuk? Ayo. Berapa? 12 orang ya. Oke, nggak apa-apa ya, karena hari ini lagi kegiatan kelas meeting, mungkin ada hal-hal lain yang lebih urgent ya, nggak apa-apa, atau mungkin ada yang lagi sakit. Oke, nanti di data ya siapa yang tidak hadir. Saya minta nama-namanya yang tidak hadir. Sebelum kita mulai, kita akan ice breaking dulu, tapi ice breakingnya saya akan menayangkan video, jadi kalian saksikan videonya. Oke, ice breaking kali ini ya bukan aktivitas seperti biasanya, tetapi akan menyaksikan video dari Yura. Tahu penyanyi Yura? Tahu. Lagunya Tutur Batin pernah dengar? Ya, oke. Di video klip ini menurut saya bagus banget. Ada banyak makna dari video klipnya dan kita akan saksikan. Menurut saya ada yang berkaitan dengan kemampuan asertif yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Aku mau ke asrama deh. Teman-teman aku juga pada ikut kok. Jadi dengan aku olahraga. Terus aku juga kan. Wah, apa ini?
Oke, itu dia video klip dari Yura ya. Judulnya apa? Tutur batin. Oke. Tapi sebelumnya kalian ada nggak yang belum tahu apa arti dari asertif? Siapa angkat tangan? Belum tahu. Oke, banyak yang belum tahu. Tapi kalau yang say what you want to say, tahu terjemahannya? Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Kira-kira bisa connect nggak dengan terjemahan bahasa Inggrisnya dengan kata asertif? Ada yang bisa nggak? Kira-kira apa asertif? Atau tadi yang nggak angkat tangan mungkin tahu apa itu asertif? Belum? Ya, apa? Sebentar, gantian. Linda? Itu kayak kita nggak bisa menolak ajakan orang lain. Oke, nggak bisa nolak. Oke, nggak bisa nolak ajakan orang lain. Tadi siapa lagi yang mau jawab sebelah sini tadi? Apa? Sorry, maaf, nggak kedengar apa? Curhat. Oke, maksudnya ngomong apa yang mau kamu omongin gitu kali ya. Oke. Nah, jadi bocoran asertif itu tadi betul ya. Artinya ngomong apa yang mau kamu omongin. Ya, bicara apa yang mau kamu bicarain. Berani untuk mengungkapkan apa isi hati kamu. Termasuk salah satunya tadi kalau diajak sama teman, kalau emang kamu nggak mau atau mau nolak, berani untuk nolak. Nah, hubungannya apa dengan video? Ada nggak tadi maksudnya tentang asertif dari video yang kamu lihat dari beberapa tokoh? Tadi ada beberapa tokoh ya, ada yang perempuan yang tadi di ruang makan, dia ngomong apa, kedengeran nggak? Minta izin untuk apa? Ekskul. Ekskul apa? Nari. Yang bertubuh besar, kira-kira apa urusannya dengan asertif? Dia fotonya di crop sama temennya, ya kan, diupload tapi nggak ada dianya. Kira-kira kalau asertif harusnya gimana? Ngomong gitu ya. Oke, betul. Terus apa lagi? Yang tadi suami istri, ya selingkuh. Ngomong sama suaminya apa? Oke, berani untuk ngungkapin ke suaminya kenapa selingkuh dan sebagainya. Jadi itu ya, kurang lebih asertif seperti itu. Tapi lebih lengkapnya nanti akan kita bahas. Oke, sebelum kita bahas tentang asertif, di sini siapa yang pernah diajak sama teman padahal kamu lagi nggak bisa atau lagi nggak mau tapi nggak berani untuk bilang nggak? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Oke. Ada, oke, angkat tangan. Angkat tinggi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, banyak ya yang pernah. Siapa di sini yang pernah orang tua, kamu pengennya A, tapi orang tua nggak ngizinin atau pengennya B, tapi kamu nggak berani ngomong, angkat tangan. Yang akhirnya nggak ngomong, oke, banyak. Di sini siapa yang pernah temennya atau kamu melihat teman atau orang dekat ngelakuin kesalahan, tapi kamu nggak berani negur dia karena takut jadi masalah? Oke, banyak ya. Oke, hal itu menunjukkan bahwa yang tadi angkat tangan ya masih entah belum paham tentang asertif atau masih butuh untuk belajar lebih asertif lagi. Kenapa kayak gitu nanti kita bahas. Dengan kualitas terjamin sejak dulu, cocok untuk Anda yang suka memanfaatkan teman sendiri. Dilengkapi dengan fitur keenakan, people pleaser, dan selalu bilang iya. Yes Man akan mengutamakan kebahagiaan Anda di atas dirinya sendiri. Cukup dengan mengucapkan, thank you ya. Yes Man akan mematuhi keinginan Anda, mulai dari mengerjakan tugas kantor Anda tentu sampai pinjemin duit tanpa harus dibalik. Utangnya nanti dulu ya, nggak ada duitnya. Thank you banget. Maintenance untuk menghindari kerusakan juga sangat mudah. Cukup jauhkan Yes Man dari lingkungan positif dan buku edukasi seperti self-love, self-improvement, dan sejenisnya. Miliki Yes Man sebelum mereka sadar. Halo teman-teman yang Yes Man dan gak enakan, gimana kabarnya? Sudahkah kamu menggeser pekerjaan hari ini demi membawa orang? Belum. Ayo, masih ada waktu. Yo. Ingat masalah yang diberikan Tuhan pada kita. Kita harus menerima terus salah dari orang lain. Jangan lupa juga cek leher lu di fisioterapis karena kayaknya ada yang salah dari leher lu. Soalnya cuma bisa ngantuk tapi nggak jaga lagi.
ingatlah, setiap kali kamu berkata, nggak apa-apa, gue mah santai. Setiap sel dalam dirimu akan berkata, nanti saya aja. Masih kuat jadi orang gak enakan. Sekalipun lagi capek, selalu aja ngomong iya terus. Padahal nggak apa-apa tahu. Mulai belajar untuk bilang enggak. Teman mau main ke rumah tapi kamu lagi capek, bilang enggak. Walaupun dia beralasan sebentar aja kok, cuma mau bikin acara akad nikah, tetap saja no is no. Kalau dia memang teman kamu, dia akan mengerti. Akhir kata, sebelum kita bahagiain orang lain, pastikan kita bahagia dulu. Karena sebaik-baiknya kamu pasti lebih baik rehat. Oke. Ada satu video lagi yang nanti kalian akan bahas dalam kelompok. Hai, namaku Arya dan cita-citaku menjadi sutradara. Karena menurut aku sutradara itu keren. Dia bisa dibilang aku berbakat di bidang ini. Apalagi dunia perfilman di Indonesia. Yes, sutradara, I'm coming. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan. Siap, calon sutradara Arya Saputra siap bertanggung jawab dan membawakan ibu tercinta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit, biar nanti kalian diskusinya lebih enak. Jadi sebenarnya apa itu asertif? Kalau dari pengertiannya, kemampuan dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran, ya, dengan cara yang baik dan dapat diterima secara sosial, serta digambarkan sebagai kemampuan dalam mengekspresikan pendapat pribadi, kebutuhan, keinginan, dan tetap memperhitungkan dan menghormati orang lain. Itu kata kuncinya. Jadi, asertif nggak sekedar, gue maunya kayak gini, akhirnya diomongin. Ini salah, yang bener tuh kayak gini. Bukan. Tapi ada beberapa kata kuncinya. Yang pertama, dengan cara yang baik. Contoh tadi si Arya. Kalau misalnya, mungkin di antara kalian ada yang, Pak, aku mau kuliahnya jurusan seni misalnya. Anak IPA tapi jurusan seni, kan itu biasanya melenceng jauh ya. Orang tua biasanya punya ekspektasi kalau kalian di jurusan IPA saat SMA, ya kuliahnya kalau nggak di teknik, kedokteran, dan sebagainya. Karena menurut beberapa orang tua, untuk jurusan-jurusan IPA itu masih dianggap lebih keren daripada jurusan lain. Padahal semua jurusan itu keren gitu ya. Nah, misalnya kamu ngomong sama orang tua kayak gini, Pak, aku mau kuliahnya jurusan seni, nggak mau tahu, pokoknya nggak mau yang lain. Itu kan ngungkapin ya? Itu asertif apa bukan? Asertif apa bukan? Bukan, ya. Mengungkapkannya iya, tetapi dengan cara yang baik apa enggak? Enggak. Kemudian memperhitungkan dan menghormati orang lain. Ya, jadi misalnya kalian lagi di tempat umum, ada orang yang lebih tua, misalnya buang sampah sembarangan, misalnya di mana ya, di halte atau di stasiun misalnya, buang sampah, buka permen, langsung buang aja. Itu kan lebih tua gitu misalnya, orangnya lebih tua. Nah kamu misalnya langsung ngomong, itu lu buang sampah jangan sembarangan dong, gitu. Itu asertif apa bukan? Bukan, karena tidak menghormati orang lain, gitu. Jadi asertif nggak sekedar ngungkapin apa yang mungkin benar menurut kalian, ya, tapi dengan cara yang baik dan juga harus menghormati dan juga harus ngelihat sikon. Misal ada temen yang ngelakuin kesalahan tapi lagi rame-rame, apakah kamu langsung negur, lu nggak boleh gitu dong, nggak sopan di depan orang-orang? Itu asertif apa bukan? Bukan, ya. Kalaupun mau ada di depan banyak orang, ya coba misalnya sini bentar atau bisikin atau apa. Nah itu mungkin lebih baik. Gitu. Jadi paham ya asertif ya, nggak sekedar ngungkapin. Nah kalau secara
teori, asertif itu ada di antara apa yang kamu inginkan dengan apa yang orang lain inginkan, atau istilahnya win-win solution, ya. Jadi kalau misalnya kamu pengennya gini, misalnya kamu punya teman dekat, sahabat atau pasangan, misalnya punya pacar atau nanti udah menikah sama suami atau istri gitu ya. Antara apa yang kamu inginkan kan kamu pengen ungkapin. Kalau misalnya kamu sekedar kekeh sama apa yang kamu inginkan, dalam teori disebutnya itu agresif. Tapi kalau kamu hanya mendengarkan apa yang orang lain inginkan, itu namanya pasif. Nah, yang di tengah-tengah itulah yang disebut sebagai komunikasi yang asertif. Jadi, kalaupun kamu mengungkapkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu juga harus menghargai apa yang orang lain inginkan. Jadi, cari jalan tengahnya. Itu yang disebut sebagai komunikasi asertif. Ada banyak sebenarnya faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa asertif, kenapa orang belum bisa asertif. Yang pertama, takut salah, malu, serta takut ditertawakan. Contoh, misalnya lagi pelajaran, guru siapa yang misalnya galak, yang agak galak? Bu Desi misalnya, gitu, guru bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kalian karena takut, karena malu, takut diketawain sama teman-teman yang akhirnya nggak mau jawab. Itu juga termasuk belum asertif. Gitu ya. Jadi kalau memang kamu yakin dengan jawaban kamu dan ini memang proses belajar, udah angkat tangannya jawab. Saya Bu, gitu. Masalah salah atau enggak, kamu tidak punya tanggung jawab dengan respon orang lain. Ya, bisa nggak kamu ngatur respon orang lain? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur respon orang lain bagaimana ke kita, gitu ya. Yang terpenting selama apa yang kamu omongin itu benar, apa yang kamu omongin itu sopan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, silahkan diomongin dengan cara yang baik gitu. Kemudian pola asuh orang tua, ya. Nah, ini faktor yang paling berpengaruh dan tidak disadari. Contoh, misalnya kalian yang punya adik kecil misalnya, adik kalian ngelakuin sesuatu, jangan, kamu nggak bisa, nanti berantakan. Atau misalnya adik kamu mau, karena sering ngelihat ibunya nyapu, terus dia megang sapu, jangan, kotor, jangan, kamu nggak bisa. Sadar atau nggak sadar, pola asuh yang seperti itu, yang tidak mempercayai anak untuk melakukan sesuatu, atau anak kecil melakukan sesuatu, setelah dia besar, dia akan ragu untuk melakukan sesuatu, karena dia takut, nanti salah, nanti nggak benar, nanti nggak bagus. Jadi, kalau kalian yang punya adik kecil di rumah, jangan dibiasakan seperti itu. Atau nanti kalian sebagai calon orang tua setelah lulus dari SMA, mungkin ada yang mau menikah, dari kuliah atau nanti ketika kerja, kalau punya anak, belajar parenting. Ya, pola asuh yang seperti itu tidak baik, gitu. Jadi kalau kalian yang ngerasa, aduh kenapa ya, gua kok nggak berani banget kalau ngelakuin sesuatu yang baru, coba tanya sama orang tua kalian dulu. Kalau masih ada orang tuanya, bener nggak waktu kecil sering dilarang-larang, sering nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lalu gimana supaya bisa asertif? Caranya, kalian akan diskusikan dalam kelompok. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok, berhitung 1 sampai 5. Jadi nanti yang 1 akan jadi kelompok 1, yang 2 akan bergabung sama yang nomor 2 semua jadi kelompok 2. Paham ya? Saya mulai dari depan dulu. 1, 3, 1, 2, terus 3, 4, 5, 1, 2. Oke, silakan kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Diatur, silakan cari cepat yang senyaman mungkin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Saya bagikan dulu ya, sambil saya jelasin nanti. Oke, di kelompok kalian sudah ada masing-masing 2. Nanti yang diisi cukup 1 aja. Yang 1 buat kalian pegang aja, oke? Saya jelaskan dulu. Maaf ya, suara saya agak kenceng soalnya takut gak kedengeran.
Jadi ada 6 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Yang pertama, apa hal positif yang kalian dapatkan dalam video? Video itu yang tadi si Arya sama yang Yes Man. Ya, silakan di antara dua itu, boleh. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus gitu. Jadi misalnya videonya tentang apa, asertifnya apa dan sebagainya. Pokoknya tulis aja hasil diskusi kelompok. Yang kedua, menurut kalian kenapa orang bisa sulit untuk asertif? Apa penyebabnya? Yang terakhir, nomor 6, dari dua itu, dari semua diskusi, dari semua anggota kelompok, sepakatin mana satu yang terbaik menurut kelompok kalian solusi untuk bisa jadi asertif. Paham ya? Kalau ada yang mau ditanya selama diskusi kelompok, angkat tangan aja, silahkan. Oke? Sekarang silahkan dikerjakan. Waktunya saya kasih sementara 10 menit dulu. Kita lihat kalau memang sudah selesai, ya sudah, kita akan diskusi. Kalau belum, nanti saya akan kasih tambahan waktu. Satu orang aja yang ditulis. Ini yang video nanti aja, ini kita bagi-bagi dulu 1, 2, 3, 4, 5. Yang video nanti aja. Ini yang ada 6 orang langsung aja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berlima terserah baginya gimana. Kalau yang 6 kan pas tuh. Ada 6 pertanyaan langsung aja dijawab. Atau kalau videonya kan ada 2. Kalau kalian ngerasa kebanyakan, pilih aja salah satu video. Mau yang Arya atau yang Yes Man, atau tadi yang Bintang Emon dan Ardit. Silahkan. Jangan lupa di atasnya tulis kelompok berapa dan anggota kelompoknya. Di kanan atau kirinya, terserah. Yang penting terlihat. Nomor 1 sampai 4 itu namanya selidik masalah. Jadi kalian selidikin masalahnya apa. Kemudian nomor 5 dan 6 itu baru menentukan alternatif solusi. Silakan solusinya tulis 2, kemudian tentukan yang terbaik di nomor 6. Sudah ya? Halo? Sudah semua kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5? Oke, sip. Nah, sekarang saya akan panggil secara random, secara acak, jadi nggak berurutan dari kelompok 1 dulu. Tapi saya mau nanya dulu, kelompok berapa yang bahas tentang videonya yang Yes Man? Ada nggak? Yang Ardit sama Bintang Emon ada nggak yang bahas video itu? Kelompok 1? Oke, ada lagi nggak yang bahas tentang video yang Yes Man? Nggak ada, sisa tentang Arya semua? Oke, berarti saya kasih kesempatan dulu untuk orang nomor 1 dari kelompok 1 jawab apa hal positif yang bisa didapatkan dari video tersebut. Oke, yang lain dengarkan. Jangan mudah menyetujui apa yang tidak kita inginkan. Jangan mudah menyetujui Apa yang tidak kita apa yang dia inginkan. Oke. Tadi kelompok 1 katanya jangan mudah menyetujui apa yang tidak kita inginkan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 jawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya saya minta orang nomor 1 dari kelompok 3. Silakan jawab pertanyaan nomor 1. Iya. Menjadi lebih berani dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan cara yang baik. Yang kedua, mampu melakukan penolakan tetapi tetap menghargai dan menghormati orang tua. Oke, itu dari kelompok 3 ya tadi ya, menjadi lebih berani dan juga tetap menghormati intinya. Terakhir untuk orang nomor 1 dari kelompok 5. Silakan. Oke. Dari video Arya. yang bisa kalian dapatkan dalam video tersebut menjadi lebih berani mengungkapkan perasaan yang selama ini disembunyikan, tidak mudah menyerah untuk hasil yang tercapai. Oke, berani mengungkapkan dan juga tidak mudah menyerah untuk hasil yang dicapai. Kita lanjut ke tepuk tangan dulu dong buat semua yang udah jawab tadi. Iya.
Itu nomor 1 kita lewati. Sekarang lanjut ke nomor 2. Apa penyebabnya? Kenapa sih orang kok bisa untuk nggak asertif? Saya minta dari kelompok 2. Orang 2 dari kelompok 2. Udah nggak apa-apa. Kenapa orang bisa nggak asertif? Kenapa seseorang sulit sekali untuk bisa menjadi asertif? Karena yang pertama itu kurang percaya diri. Yang pertama kurang percaya diri. Yang Selanjutnya, kedua itu dari didikan orang tua. didikan orang tua. Oke. Yang ketiga trauma atas sesuatu mungkin. Oke. Yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Oke, jadi kalau dari kelompok 2 ada 4 tadi ya. Ada kurang percaya diri, kemudian yang kedua apa tadi? Didikan orang tua, ada trauma. Ya, jadi trauma itu nggak yang harus selalu yang misalnya ada yang kamu pengenin ngomong sama orang tua malah sangat marah besar. Akhirnya yaudah besok-besok nggak mau ngomong lagi, itu berpengaruh. Yang terakhir apa tadi? Pergaulan. Oke, itu dari kelompok 2. Satu lagi untuk nomor 2 saya minta dari kelompok 4. Nomor 2 dari kelompok 4 silahkan dibacakan hasil diskusinya. Menurut kalian apa penyebab seseorang sulit untuk bisa asertif? Yang pertama, merasa takut salah, malu, dan ditertawakan teman. Yang kedua, pola asuh orang tua. Yang ketiga, budaya, gender, serta lingkungan. Oke, pola asuh, budaya, gender juga berpengaruh ya. Jadi kadang-kadang laki-laki sama perempuan itu untuk komunikasi lebih berpengaruh karena agak beda. Lanjut, oke. Tepuk tangan dulu untuk yang jawab pertanyaan nomor 2. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Orang dari kelompok 1. Apa efek positif orang kalau bisa asertif? Efek positifnya kalau bisa memiliki kemampuan asertif yaitu bisa jujur kepada diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua bisa lebih memprioritaskan mana yang lebih penting. Oke, pertama bisa lebih jujur sama diri sendiri dan juga bisa punya skala prioritas. Jadi mana yang harus didahulukan? Apakah misalnya kesehatan diri sendiri, apakah tugas sendiri, misalnya besok ada ulangan tapi teman ngajak main, mana yang lebih penting? Kayak gitu. Lanjut untuk nomor 3 dari kelompok 3. Oke. Efek positifnya itu tidak merasa terbebani, dapat merasa percaya diri, memahami perasaan diri sendiri, dapat kita lebih diterima dalam baik. Oke, sip ya. Bisa pendapatnya gimana tadi? Pendapatnya lebih diterima dengan baik ya. Jadi silahkan kalau memang kamu punya pendapat disampaikan aja. Respon orang lain gimana tentang pendapat kamu itu tanggung jawab dia. Misalnya respon orang lain gak sopan terhadap kamu, ya udah itu dosa dia sendiri dengan Tuhannya gitu ya. Jadi yang penting selama kamu benar menyampaikannya dengan baik, gak usah takut. Kecuali kamu juga menyampaikan ada kata-kata yang gak sopan, nah baru itu salah juga. Oke. Kita lanjut ke tadi nomor 3 ya. Ke pertanyaan nomor 4. Apa efek negatif kalau orang nggak bisa asertif atau sulit asertif? Saya minta dari kelompok 4. Nomor 4 dari kelompok 4. Dibacakan. Apa efek negatif dari orang nggak bisa asertif? Ya. Tekanan. Oke, ya yang pertama tadi poinnya yang cukup beda adalah mudah dimanfaatkan. Ini betul banget, sama mendapatkan tekanan. Dua hal ini dalam penelitian yang menyebabkan ada orang yang bisa terus-terusan jadi korban bullying atau perundungan. Yaitu tadi bisa dimanfaatkan dan juga mendapatkan tekanan. Ya, jadi kayak misal, lu ke kantin dong beliin gua makanan. Nah, itu kan sebenarnya mungkin kamu nggak mau. Misalnya lagi ngapain yang nggak mau ke bawah. Kecuali memang kamu mau ke kantin, nitip boleh. Tapi kalau disuruh kan nggak. Kalau kamu nggak mau dan kamu iya terus-terusan, maka kamu akan dimanfaatkan. Ya udah suruh dia aja tuh, kemarin dia mau kok gue suruh ke kantin, kayak gitu. Ya, jadi asertif itu sangat penting. Berdasarkan penelitian, orang yang bisa asertif kemungkinan besar tidak akan menjadi korban bullying. Ya,
Jadi korban, buat kalau di sini ada yang pernah atau sekarang masih jadi korban bullying, belajar asertif supaya kamu bisa lepas dari perundungan. Bahasa Indonesianya perundungan. Oke. Lanjut, kita ke tahap solusi, yaitu nomor 5. Saya minta dari kelompok 5 2 solusinya. Oke. Apa 2 solusinya? Ya, disebutin aja. 2 solusi. Iya, ini nih nomor 5, yang 2 solusi dulu. Yang pertama lebih terbuka dan mengungkapkan perasaan kita. Yang Ya. kedua adalah Apa tulisannya? lebih berani untuk menolak ajakan orang lain. Lebih terbuka sama lebih berani. Sama persis. Percaya diri, oke, ada 3. Sekarang saya minta dari kelompok 1 untuk nomor 5 2 solusinya. Solusinya itu yang pertama, lebih yakin kepada diri sendiri dan terbuka kepada orang lain. Oke, terbuka juga sama. Itu memilih lingkungan yang positif. Memilih lingkungan yang positif, itu penting juga ya. Jadi, kalau dalam psikologi, teori behavioristik itu, seseorang terbentuk perilakunya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, kalau kamu punya lingkungan yang toksik, maka kemungkinan besar kamu juga bisa terjebak di sana. Ya, terjebak dengan perilaku yang kurang baik. Tapi kalau lingkungan kamu baik, kemungkinan besar kamu akan jadi orang yang baik. Itu poin penting. Nah, sekarang terakhir nomor 6, saya minta semua kelompok ya berurutan dari kelompok 1 karena cuma 1. Jadi, kita akan tahu mana solusi terbaik dari masing-masing kelompok. Silakan dari yang lain dengerin ya. Dari kelompok 1 dulu, apa solusi terbaiknya? Oke, lebih yakin, terbuka, dan memilih lingkungan yang positif. Dari kelompok 2, apa solusi terbaiknya? Yaitu merubah mindset dari sendiri atau bisa menjadi lebih percaya diri dan berani. Oke, ngerubah mindset dulu, dari pola pikir dulu ya. Karena tadi ada yang nyebutin orang nggak bisa asertif karena cemas dan sebagainya, itu mindset, ya pola pikir. Itu dari kelompok 2. Kelompok 3, apa solusi terbaiknya? Berani untuk mengungkapkan apa yang kita tidak kita inginkan mulai dari hal yang kecil. Contohnya itu mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, berani mulai dari hal yang kecil dulu. Berani mengatakan tidak pada yang tidak kamu inginkan. Oke, itu dari kelompok 3. Kelompok 4. Tidak mau berpendapat, namun tetap menggunakan cara yang baik dan sopan dengan tetap memperhitungkan dan menghormati orang lain. Oke, tidak malu untuk mengungkapkan pendapat tapi memperhatikan dan menghormati orang lain. Kelompok 5, terakhir. Solusi itu percaya diri dan lebih terbuka sehingga dapat mengungkapkan perasaan kita dan berani untuk menolak ajakan orang. Oke, sama, lebih berani, lebih terbuka sehingga bisa mengungkapkan pendapat kepada orang lain. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, solusi yang sudah kalian tentukan bisa kalian terapkan setelah hari ini untuk bisa belajar asertif, ya. Oke, sudah selesai kita diskusi kelompoknya. Selanjutnya saya minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan apa yang didapat dari pelajaran selama 2 jam pelajaran hari ini. Siapa? Oke, ya, Ina. Kesimpulan. Oke, silakan. Boleh apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan menurut saya, kita itu harus berani mengungkapkan apa yang kita inginkan. Oke. Tapi nggak menyinggung perasaan orang lain juga. Harus tetap menghargai orang lain, menghargai pola pikiran mereka juga. Oke. Eh, Ada lagi? berani untuk mengungkapkan. Oke, berani untuk mengungkapkan. Oke, sip. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, saya minta 1 orang untuk refleksi. Apa perasaan kamu yang didapat dari belajar hari ini? Oke. Hari ini tuh dapat pelajaran banyak banget. Oke. Mulai dari bisa memahami diri sendiri dan Oke. memahami orang lain juga untuk bisa mencari jalan tengahnya. Oke. Dan juga bisa ini loh, bisa mengubah mindset kita tentang kita tidak perlu menghargai perspektif orang lain, tetapi kita juga harus bisa memahami perspektif kita sendiri. Oke, sip. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, setelah ini saya akan share link Google Form itu untuk evaluasi. Silahkan diisi tentang pembelajaran hari ini dari mulai medianya dan sebagainya. Pokoknya diisi. Itu hanya ada 10 pernyataan yang kalian hanya isi setuju, tidak setuju,
atau sangat setuju? Ya, nanti dibaca aja. Linknya akan saya share di grup. Kemudian harapan dari saya setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa semuanya untuk belajar lebih asertif. Karena nggak enak ya, kita punya pendapat, nggak bisa ngungkapin, atau akhirnya kita memilih diam, mengalah, padahal mungkin pendapat kalian adalah yang benar dibandingkan pendapat orang lain. Apalagi kalian udah kelas 12, nanti pasti akan mungkin ya bukan adu pendapat ya, tapi akan berdiskusi dengan orang tua atau wali orang tua kalian sendiri mengenai pilihan kalian setelah lulus dari SMA. Mungkin mau kuliah di mana, mau kerja di mana, atau mau ngapain. Itu penting banget untuk punya kemampuan asertif. Supaya tadi seperti Arya, kalau si Aryanya itu nyampein yang nggak asertif, mungkin nggak akan disetujui. Sehingga tadi kan ada win-win solution. Oke, kalau kamu lolos di jurusan ini, boleh ambil. Tapi kalau nggak, berarti harus ikutin orang tua. Nah, itu silahkan. Itu kan win-win solution. Artinya kemauannya diturutin, tapi juga akan ikut kemauan orang tuanya. Ya, betul. Harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi tentang asertif yang lebih lengkap. Oke, kita sudah sampai di akhir sesi pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih juga atas keaktifannya. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita akhiri, saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.